Bisa kebayang 1400 tahun yang lalu Jibril pernah datang ke tempat ini. Nabi menceritakan bahwa sayap Jibril yang sebelah kanan itu ya bocor nama aslinya. Nanti kalau Umi nggak ada duluan, Nah, jangan gitu. Jangan gitu. Bismillah. doa terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10 malam waktu Mekah. Kita akan bismillah napakin jejak napak tilas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, kemudian bertahannuts, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menerima wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita akan naik langsung ke Gua Hiro. Perjalanan lumayan menantang. Mulai terasa ya. Nanjak. Doakan saya kuat. Saya bersama Ummu Sajjad. Dan kita harus sampai Gua Hironya ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Yuk kita jalan yuk. Bismillah, dengan niat yang sudah kuat insya Allah akan memudahkan. Tapi kalau nanti ternyata belum terlalu kuat, jangan dipaksa. Duduk sebentar, nanti sudah tenang, naik lagi pelan, naik lagi pelan. Insya Allah. Karena sekarang sudah bagus, tempatnya sudah banyak yang datar. Kalau dulu lebih curam. Insya Allah. Ayo, bismillah. Biar nanti sebelum jam 3 udah bisa kembali ke sana. Dan ini hari Jumat, hari terbaik. Dan nanti kita akan sampai ke masjid juga menunaikan ibadah terbaik dari Jumat ya, karena kita dapat 2 Jumat, Jumat di Madinah dan Jumat di Mekah ya. Bismillah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah teman-teman semuanya, tiba juga kita akhirnya di tempat yang bagi kita sangat-sangat spektakuler, bagi kita sangat bersejarah. Dan untuk mencapai tempat ini butuh perjuangan yang luar biasa. Tempat ini adalah Jabal Nur. Dan di belakang kita itu ada nanti Gua Hiro yang dimana Nabi SAW di sana bertahannuts, kemudian menerima wahyu pertama kali, yakni ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq 1-5. Ketika kemudian masyarakat Mekah begitu besar penentangannya terhadap dakwah dan kemudian begitu besar kejahiliahannya, membunuh bayi, anak perempuan, judi, minum khamar, berzina, bahkan menyembah berhala di mana-mana. Maka Nabi kemudian mengercas energinya dengan cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bukit ini. Dan saya dan teman-teman semua bisa membayangkan bagaimana Bunda Khadijah, seorang istri yang hebat, setiap hari mengantar makanan naik turun bukit ini. Ya, ini beliau naik turun, bayangkan tiap hari ngangkat makanan untuk kekasih hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kebayang capeknya, perjuangannya, tapi itulah cinta. Yang namanya orang kalau sudah cinta, itu sudah tidak peduli apa-apa. Dan yang namanya orang kalau sudah cinta, apapun dilakukan demi yang dicintainya. Dan sahabat semuanya, coba bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian ada di bukit ini, itu didatangi langsung oleh Jibril dengan fisik aslinya. Bagaimana Nabi menceritakan ketika kemudian melihat wujud fisik Jibril, bisa kebayang ya. Nabi menceritakan bahwa sayap Jibril yang sebelah kanan itu sampai menjangkau ujung ufuk paling barat. Jadi kebayang tuh besar sayapnya, itu sampai ujung paling barat ujungnya.
paling ujung. Dan yang satu lagi mencapai kemudian sayap ujung ufuk yang paling timur. Jadi bisa kebayang besarnya. Dan kemudian mengatakan Iqra. Maka kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari. Sesungguhnya aku tidak bisa membaca Iqra. Sampai 3 kali, bahkan belum pernah ketemu sosok seperti itu. Kemudian suruh baca. Kemudian fisiknya begitu besar. Kemudian juga datangnya nggak janjian. Bisa kebayang bagaimana ketakutan Nabi yang luar biasa. Maka kemudian Nabi menerima ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Maka ayat yang pertama ini menjadi inspirasi bagi kita, bagi rumah tangga kita. Berarti bacalah istri kita. Bacalah anak-anak kita. Iya, bacalah suami kita. Bacalah suami kita. Bacalah rumah tangga kita. Kenapa bacalah istri kita? Karena banyak suami yang nggak paham karakter istri. Ya, sudah serumah tapi nggak sejiwa. Fisiknya sama, rumahnya sama, tapi jiwanya nggak ada. Dan istri juga nggak paham, nggak membaca Karakter suaminya. Dan anak itu nggak dikenal oleh ayahnya. Iya. Karena ayah nggak pernah Iqra kepada Anaknya. Dan anak juga gitu, nggak Iqra, karakter, sifat, kesibukan. Berapa banyak anak Mi ditanya, bapaknya kerja di mana? Tahu. Berapa banyak istri yang ditanya, ya lagi di mana suaminya? Tahu. Nah, jadi Iqra di sini bukan hanya Iqra dalam artian alam semesta, tapi dalam artian bahwa kita pun harus membaca betapa rumah tangga kita ini harus kita baca, harus kita pelajari karakter istri, karakter suami. Jadi teman-teman semuanya di tempat ini menjadi saksi sejarah ya, bisu 1400 tahun yang lalu. Kalau Hijriah, kalau ngikutin Hijriahnya berarti 1444 Hijriah, berarti sebelum itu. Ya, itu kan dihitung berdasarkan Hijriah. 1 hijrahnya Nabi. Jadi kalau sebelum itu bisa kebayang 1400 tahun yang lalu Jibril pernah datang ke tempat ini. Ya. Dan setelah itu Nabi wafat di Madinah, maka Jibril tidak pernah datang lagi. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran berhenti diturunkan, ayat terakhir ya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah, Quran surat Al-Maidah ayat 3 turun, selesai, ayat selesai, sudah disampaikan semuanya, Nabi sudah sampaikan semua risalahnya, maka Nabi pun wafat. Iya. Seakan-akan Nabi ingin bilang begini, Mi, semua sudah aku sampaikan ya, tugas dakwah sudah aku sampaikan, Quran sudah selesai, maka tidak ada artinya hidup tanpa dakwah. Tidak ada artinya hidup tanpa Quran. Selesai. Berarti hidup ini hanya berarti ketika bersama Quran. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, apa artinya hidup kita, rumah tangga kita jika anak kita nggak bisa baca Quran? Istri kita nggak bisa baca Quran. Rumah tangga kita nggak bisa baca Quran. Dan ternyata 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Bisa kebayang ya, ada suami, istri, anak nggak bisa baca Quran. Di mana letak kemuliaan hari ini? Jadi teman-teman semuanya, kami datang ke sini bersama jamaah bukan kurang kerjaan ya, naik gunung, turun gunung Tengah gitu ya. malam. Tengah malam ini sekarang di sini jam 12 malam ya. Ini bukan kurang kerjaan, ini mencoba menapaki jejak-jejak Nabi dan jejak-jejak Quran di gunung ini, di bukit ini. Jadi kita pingin tahu suasananya gimana sih, ngebayangin ya, dari langit nih, coba saya Masya Allah kebayang itu, dari langit ada yang datang, tiba-tiba kemudian mengatakan Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, itu sampai dipeluk 3 kali, Iqra ya Muhammad. Waduh, itu bisa kebayang bagaimana kemudian kita membayangkan suasana hati Nabi SAW. Dan teman-teman semuanya bisa kebayang juga Bunda Khadijah saat itu menghabiskan hartanya, tenaganya, cintanya, sepenuh-penuh cinta untuk kekasih hatinya baginda Nabi SAW. Dan teman-teman bisa kebayang ya, menghabiskan semua harta itu nggak mudah, karena Bunda Khadijah itu Masya Allah seorang pengusaha di zamannya yang menghabiskan hartanya untuk di jalan dakwah, mensupport Nabi habis-habisan, untuk jihad, untuk kemudian ekspansi dakwah, dihabiskan hartanya benar-benar untuk mensupport dakwah. Gimana menurut Umi perannya istri sebagai perempuan? Kan selalunya katanya selalu dapur sumur kasur, pokoknya ngikutin suami. Sebenarnya mensupport suami itu seperti yang Bunda Khadijah lakukan tuh mudah nggak sih? Enggak.
Karena nggak semua istri bisa melakukan itu. Uh, banyak rumah tangga yang dia dilandasi dengan cinta tapi bukan dengan iman dan ilmu. Itu pasti nggak akan bisa bertahan kalau ada badai dalam rumah tangganya, termasuk dalam rumah tangganya Rasulullah dan Bunda Khadijah. Kan kalau kita baca sirah rumah tangganya Rasulullah dan Bunda Khadijah itu kan banyak banget ujiannya ya, Bi. Terutama ujian dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Kita tahu bahwa kalau milih jalan dakwah itu pasti nggak akan mudah. Dan Bunda Khadijah itu luar biasanya, kalau Umi bilang ya, jadi tameng hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa Bunda Khadijah itu kan triliuner ya. Beliau bisa milih suami yang jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Bisa milih suami dengan posisi yang lebih aman daripada Rasulullah gitu. Karena hidup beliau udah enak gitu. Kenapa beliau harus kembali hidup dalam kondisi yang gak nyaman? Itu yang jadi bahan renungan buat Umi. Kenapa ya Bunda Khadijah memilih membersamai seorang Muhammad, seorang pemuda yang istilah kata belum jadi apa-apa gitu ya, baru meletek gitu. Sementara ada banyak sekali lamaran-lamaran daripada pemuka Quraisy atau pemuka Mekah yang lain gitu. Dan tidak hanya dari Mekah kan, tapi juga dari daerah yang lain gitu. Tapi beliau memilih seorang Muhammad. Kenapa? Karena beliau melihat gitu. Ada karakter mulia dalam diri seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau belum jadi saat itu gitu. Kan waktu Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah kan belum jadi Rasul, baru jadi seorang pemuda biasa. Ya sama ketika Umi juga melihat Abi 17 tahun yang lalu. Apakah Umi tahu bahwa Abi adalah seorang Fatih Karim? Enggak. Apakah udah menyangka, punya prediksi kalau akan jadi seperti ini, ada di posisi ini? Enggak. Kenalnya siapa ya? Kenalnya seorang Haryadi Surahman. Ya, bocor nama aslinya. Seorang laki-laki yang kurus krempeng, sampai sekarang juga masih ya. Tapi punya potensi mulia. Kalau Umi bilang Mabi, laki-laki yang berjuang untuk hidup. Dan itu yang dilihat oleh Bunda Khadijah pada sosoknya Rasulullah. Dan pilihannya ternyata tepat. Dan mudah-mudahan pilihan Umi juga adalah pilihan yang tepat. Memilih Abi untuk nemenin Umi ngabisin sisa hidup. Ternyata nggak selesai sampai di situ. Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ujiannya malah lebih besar lagi. Bukan cuma ujian harta, tapi juga tenaga. Tadi napakin setiap anak tangga sampai ke atas ini, tadi saya udah mau nyerah sebetulnya. Karena ini kok nggak nyampe-nyampe dari tadi. Terus kata Abi, sebentar lagi, sedikit lagi, ayo sedikit lagi. Pas ngeliat ke atas, ya Allah masih jauh, pas ngeliat ke atas masih jauh gitu ya. Tapi malu sama Bunda Khadijah. Waktu itu anak tangganya belum serapih ini. Dulu masih batu-batu cadas. Tapi beliau tiap hari kayak Abi bilang tadi ya, bolak-balik. Padahal beliau punya pilihan untuk nyuruh orang. Ya kan? Lo beliau punya banyak duit. Kenapa gak nyuruh orang aja? Ya, bayar aja gitu. Tiap hari, udah beliau tinggal duduk di rumah, berdoa, nunggu suaminya pulang, selesai gitu. Tapi enggak. Dengan tangannya sendiri. Itu dia. Itu luar biasa. Dia yang punya pilihan nyuruh orang dan gak perlu capek-capek, tapi beliau memilih dengan kakinya sendiri. Duitnya kenapa? Ada. Karena beliau ingin nanti kelak di hadapan Allah, tidak hanya hartanya yang akan bersaksi, tapi juga kakinya juga akan bersaksi. Masya Allah. Bahwa setiap hari kakinya dilangkahkan untuk menemani perjuangan dakwah suaminya. Allahu Akbar.
Dan mudah-mudahan kaki-kaki kita, para istri-istri, itu juga kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah istri-istri yang akan selalu menemani perjuangan dakwah suami kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan cuma doa kita, bukan cuma harta kita, tapi bahkan sampai tetesan keringat kita pun akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Padahal kita punya pilihan untuk menunggu suami di rumah, tapi tidak. Bunda Khadijah itu sampai menghantarkan sendiri makanan untuk Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Dan di saat indah, di saat menang, saat itu pula istrinya nggak ada. Jadi apa yang dia tanam, dalam tanda kutip, seakan-akan belum dia panen. Dinikmati. Masya Allah, luar biasa ya. Iya ya. Tapi kan itu nggak dinikmati di dunia ya. Tapi itulah keimanan. Tapi namanya Bunda Khadijah itu sudah tercatat sebagai penghulunya para wanita-wanita solihah. Penghulunya bidadari surga. Karena apa? Karena beliau nemenin Rasulullah sampai akhir hayatnya. Bukan cuma menemani dari sisi perjuangan aja ya, tapi juga melahirkan anak-anak yang kelak akan melahirkan lagi keturunan-keturunan yang solih dan solihah. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah tidak bisa melupakan melupakan Bunda Khadijah. Karena ya kebayang ya, orang yang nemenin dari zaman bukan apa-apa sampai jadi sesuatu, ketika beliau nggak ada, namanya kan selalu harum. Makanya baiknya kalau datang ke sini tuh bersama dengan pasangan halalnya. Supaya ketika turun dari sini, insya Allah jauh. Jadi makin kuat supportnya ya. Betul. Suami jadi lebih cinta sama istrinya karena melihat perjuangan istrinya yang berkali-kali tadi berhenti. Dan suami harus menunggu. Suami harus nunggu. Padahal suami punya pilihan. Padahal suami hanya butuh tadi 15 menit loh. Sementara istrinya gara-gara nunggu istri sejam lebih. 1 jam 15 menit ya. Gitu. Belum sampai, masih on the way. Doakan ya. Lutut gemeter gitu. Janganlah, itu nggak usah dibilang. Pokoknya kelihatannya tough aja kayak Bunda Khadijah. Tapi ini luar biasa, minimal sekali seumur hidup. Mudah-mudahan ya teman-teman kita bisa sampai di sini. Kami doakan teman-teman bisa sampai di sini untuk menapaki jejak perjalanan Rasulullah bersama dengan Bunda Khadijah. Pasangan suami istri yang jadi inspirasi terbaik dalam setiap rumah tangga kita. Insya Allah. Walaupun Nabi sudah jadi kepala negara, walaupun Nabi sudah didampingi oleh Bunda Aisyah dan yang lainnya, tapi Nabi tidak bisa move on dari Khadijah. Jadi kalau ke Mekah pasti berkunjung ke makam. Jadi jasad boleh terpisah, tapi hati selalu bersama. Walaupun satu istrinya sudah beda alam dengan dia tetap ingat, tetap rindu, tetap sayang, tetap cinta. Masya Allah, luar biasa. Gimana nggak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Nanti kalau kok disebut-sebut sih, terus disebut-sebut aja gitu. Wahai Aisyah istriku tercinta, darinya lah aku dapatkan keturunan. Dialah yang mensupport dakwahku pertama kali. Masya Allah, luar biasa indahnya. Nanti kalau Umi nggak ada duluan, jangan gitu. Jangan gitu. Bismillah. Kirimkan doa terus ya. Allah. Ridho ya. Karena ridho suami itu yang bikin kita jadi punya tiket ekspres. Dunia ini cuma sebentar. Mungkin ada di antara teman-teman sekarang yang sedang sedih, mungkin ada di antara teman-teman sekarang yang lagi ada masalah, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang punya ujian dalam rumah tangganya. Percayalah itu cuma sebentar. Ujian itu cuma sebentar, mungkin cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pasti akan lewat.
Kalau fokus kita cuma ke situ akan terasa berat. Tapi kalau fokus kita surga yang Allah janjikan itu akan diberikan kepada orang-orang mukmin, khalidina fiha abadan, maka itu buat kita akan terasa ringan. Jadi temenin terus suaminya selama dia dalam ketaatan, ingatkan dia kalau dia jauh dari Allah dan mintakan ridhonya. Kalau kita nggak ada duluan, insya Allah tiket surga itu ekspres bisa kita dapatkan. Luar biasa ya. Itulah belahan jiwa. Jadi teman-teman ya, saya yakin teman-teman punya istri ya. Gimana rasanya istri di hati kita? Dekat nggak? Wah itu. Begitulah peran istri. Ya jangan diremehin ya. Di balik suami hebat ada istri yang hebat. Di balik baginda Nabi ada Bunda Khadijah. Semoga Allah pertemukan kita nanti dengan Bunda Khadijah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di tempat ini betapa Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, maka Al-Qur'an diturunkan kepada kita dari Jabal Nur ya, Gua Hiro. Saya Fatih Karim dan istri mendoakan juga mudah-mudahan teman-teman bisa dipanggil umroh sekeluarga dan haji sekeluarga sehingga bisa berkunjung ke tempat yang indah dan penuh dengan keberkahan ini. Makasih teman-teman semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemana-mana saya selalu ngajak teman-teman isi ini. Ingat kan? Kotaknya kecil, tapi dari kotak kecil ini mengalir beraneka ragam amal soleh, pahala kebaikan, beraneka ragam program. Dari mulai memberikan makan santri penghafal Quran, membebaskan buta aksara Quran, menolong saudara-saudara kita yang Allah uji dengan penyakit berat di rumah Singgah Al-Fatih, sampai menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Meski kotaknya kecil, tapi dia mengalirkan pahala yang besar. Maka saya mengajak sahabat semuanya untuk rutin mengisi setiap subuh dengan sedekah subuh. Didoakan bukan para ulama, tapi didoakan oleh malaikat-malaikat Allah yang tidak berbuat maksiat. Masya Allah. Maka sahabat semuanya yang sudah ngisi dan penuh, segera hubungi nomor yang ada di box. Teman-teman semuanya langsung dikontak, insya Allah. Yang mengembalikan akan mendapatkan hadiah dari merchandise Amazing Muharram. Wah, asik banget ya. Jadi sudahlah amal solehnya dapat tanda cinta dari kami berupa merchandise dari Amazing Muharram. Yuk, isi terus karena harta sesungguhnya yang kita miliki adalah apa yang kita sedekahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai naungan kita nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.